Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman dan Susi, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Gaya dan Masjid Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah lisan, asal usul sejarah lisan, dan perkembangan sejarah lisan dimulai dari praktik wawancara pertama kali dalam studi sejarah dilakukan oleh Herodotus dan Tucídides. Hasil dari metode sejarah lisan pertama adalah karya Tucídides dengan tentang perang Peloponnesia Salam Sehat. Tradisi lisan dan sejarah lisan sebagai sumber sejarah. Arsip sejarah ini membahas tentang asal-usul tradisi lisan dan sejarah lisan sebagai sumber sejarah. Arsiparis juga perlu tahu ini membicarakan bagaimana mengarsipkan semua yang diperlukan sebelum melakukan wawancara sejarah lisan. Perarsipan tidak hanya menyangkut interview guide dan mempraktikkan rekam dan peralatan rekam saja, tetapi juga bagaimana cara memahami karakter narator. Sejarah lisan digunakan untuk mengungkap kembali secara detail dan terperinci peristiwa yang terjadi dalam skala nasional maupun lokal. Jika hanya berdasarkan kepada sumber tertulis, maka seluruh informasi baik lokal maupun nasional belum tentu dapat diungkapkan secara menyeluruh. Ciri-ciri sejarah lisan yang sampai saat ini dapat dilihat adalah sumber yang disampaikan bersifat lisan dan naratif serta tanpa didukung data dan fakta. Ciri lainnya adalah adanya kedekatan hubungan antara pengisah dengan pewawancara ataupun baru pertama kali. Wawancara sejarah lisan dengan dialog sangatlah berbeda. Wawancara lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan kisah pengalaman dari orang yang sedang diwawancara. Yaitu yang pertama, metode sejarah lisan hanyalah merupakan pelengkap dari penelitian sejarah. Penelitian sumber-sumber tertulis adalah dasar pokok dari suatu penelitian sejarah. Yang kedua, sumber-sumber lisan yang diperoleh dari metode sejarah lisan perlu dilakukan kritik sumber sebagaimana mestinya. Melalui metode sejarah lisan diharapkan agar penulis biografi sanggup memisahkan interpretasi sendiri mengenai keadaan sejarah yang dipelajari dan interpretasi tokohnya dalam menghayati dan mengenal kejadian dan keadaan sekitar kehidupan tokoh serta aspek-aspek struktural masyarakat pada waktu itu. Setelah itu, sejarah lisan juga mulai mengalami perkembangan. Mula-mula dianggap marginal, kemudian setelah menerima berbagai kritik dari para sejarawan konvensional, masuk ke dalam arena yang penting sambil memperbaiki pendekatan dan sistem metodenya. Dalam kasus Indonesia, perkembangan sejarah lisan dilaksanakan oleh institusi negara. Arsip Nasional mulai dengan tokoh-tokoh besar dan tema besar. Tema lebih bervariasi. Sejarah lisan dapat dianggap sebagai sejarah alternatif dan kini tidak lagi dikebiri sebagai pelengkap sumber-sumber tertulis. Penggunaan sejarah lisan nampaknya berjalan. Sejarah pengembangan lisan Indonesia dan historiografi sejarah lisan. Jadi jika hanya berlandaskan kepada sumber tertulis, maka seluruh informasi baik lokal maupun nasional belum tentu dapat diungkapkan secara menyeluruh. Ciri-ciri sejarah lisan yang sampai saat ini dapat dilihat adalah sumber yang disampaikan yaitu bersifat lisan dan naratif serta tanpa didukung data dan fakta. Ciri lainnya adalah adanya kedekatan hubungan antara pengisah dan dengan pewawancara walaupun baru pertama kali bertemu. Metode sejarah lisan diharapkan agar penulis biografi sanggup memisahkan interpretasi sendiri
mengenai keadaan sejarah yang dipelajari dan interpretasi tokohnya dalam menghayati dan mengenal kejadian dan keadaan sekitar kehidupan tokoh serta aspek-aspek struktural dengan dalam menghayati dan mengenal kejadian aspek-aspek struktural masyarakat pada waktu itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.